Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang kelanjutan Qawaidul Fiqhiyah Kulliyah, yang dimana kaidahnya ini yaitu at-tabi'ut tabi', yang artinya yang mengikuti itu bersifat mengikuti. Nah, jadi kaidah ini itu berarti bahwa sesuatu yang menjadi bagian atau cabang dari sebuah perkara itu mengikuti hukum, yang dimana hukum itu menjadi perkara pokok. Nah, dalam istilah fikih itu hukum cabang bergantung pada hukum asalnya. Nah, adapun contoh penerapan dari kaidah tersebut yaitu bisa kita lihat dalam jual beli tanah. Nah, jadi jika tanah itu tersebut memiliki pohon yang sudah tumbuh, maka pohon tersebut itu secara otomatis termasuk dalam jual beli. Karena mengapa? Karena itu dianggap mengikuti tanah sebagai pokok. Nah, contoh lainnya itu dalam hal warisan, yang dimana barang-barang sekecil yang melekat pada properti itu, nah, seperti halnya kunci rumah, itu dianggap mengikuti hukum properti yang diwariskan. Nah, adapun kaidah selanjutnya yaitu tentang tasriful imam ala ru'ya manatubil maslahah, yang artinya itu kebijakan pemimpin terhadap rakyat itu bergantung pada kemaslahatannya. Jadi kaidah ini itu menegaskan bahwa tindakan atau keputusan pemimpin itu harus didasarkan pada kemaslahatan rakyatnya. Nah, jadi pemimpin itu harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan yang dibuat membawa manfaat dan mencegah kerugian bagi masyarakat. Contoh penerapannya bisa kita lihat dari seorang pemimpin itu boleh menetapkan aturan tentang pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi selama itu tidak bertentangan, maka itu dianggap dengan prinsip rakyat. Jika diperlukan, pemimpin itu dapat mengatur pembatasan tertentu, ya seperti harga barang pokok untuk mencegah monopoli. Monopoli di sini itu memainkan. Jadi itu harus melindungi kepentingan masyarakat. Nah, kaidah selanjutnya itu ada al-hudud tasqitu bisyubhat, yang dimana artinya itu hukum hudud itu gugur karena adanya keraguan. Jadi kaidah ini itu menekankan prinsip kehati-hatian dalam penerapan hukuman hudud. Jadi hukuman hudud itu hukuman yang telah ditentukan oleh syariat, ya seperti halnya potong tangan atau rajam. Jadi jika dalam proses hukum itu ditemukan keraguan, maka itu hukuman tersebut tidak boleh diterapkan. Jadi kita ini harus jangan ragu-ragu dalam menetapkan sebuah hukum. Hal ini didasarkan pada prinsip dasar Islam untuk menghindari kemungkinan kesalahan dalam menjatuhkan hukuman berat. Contoh penerapannya, jika seseorang itu dituduh mencuri, tetapi ada keraguan apakah barang yang diambil itu benar-benar milik orang lain atau ada izin pemilik, nah, maka hukuman hudud itu potongan tangan itu tidak dapat dijatuhkan. Dalam contoh lain, dalam kasus zina, jadi jika saksi tidak memenuhi syarat, 4 orang saksi yang melihat perbuatan secara langsung, itu hukuman hudud tidak bisa diterapkan. Mungkin cukup sekian kelanjutan dari kaidah fikih al-kulliyah ini, dan juga kalian jangan lupa tonton video selanjutnya yang akan membahas tentang kelanjutan kaidah fikih al-kulliyah ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada tutur kata atau perkataan yang kurang mengenakan bagi kalian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.